Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Stone Channel, teman-teman. Dan ini adalah channel di mana kita lebih banyak mengulas soal cryptocurrency. Kita punya dua segmen utama. Yang kali ini adalah segmen analisa pagi, di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Dan juga ada segmen satu lagi, analisa kripto, di mana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar YouTube ini. Jadi analisa pagi kita mulai aja ya, mulai dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Di perdagangan kemarin kita udah dapat beberapa data penting dari Amerika Serikat, salah satunya adalah initial jobless claim, kemudian Philadelphia Fed Manufacturing. Jobless claim kemarin mengalami tren kenaikan teman-teman dari sebelumnya di 218.000 naik menjadi 231.000. Jadi penganggurannya klaim pengangguran itu mengalami kenaikan ya teman-teman. Kemudian dari Philadelphia Manufacturing itu juga mengalami tren pemulihan. Kalau kita lihat sebelumnya datanya di minus 9 naik menjadi minus 5,9. Ya masih jelek lah tapi sudah ada perbaikan. Kemudian kemarin juga ada beberapa member dari FOMC yang speech. Di perdagangan hari ini kita akan dapat data soal Fed balance sheet, kemudian juga akan ada retail sales teman-teman. Lalu dari Uni Eropa akan ada data CPI serta core CPI. Dari Amerika Serikat akan ada data soal housing atau data perumahan. Itu untuk event hari Jumat menjelang closing nanti di weekend teman-teman. Kita akan lihat gimana pergerakan dari market ya. Kita akan langsung mulai dari pembahasan news yang cukup ramai di market. Di perdagangan kemarin, Kaspa muncul teman-teman. Kaspa akan listing di Binance ya, Binance to listing Kaspa, dan juga kedepannya juga berpeluang untuk listing di Coinbase. Nah, siapa nih yang sudah punya Kaspa? Kemarin beritanya Kaspa listing di Uphold, dan sekarang beritanya listing di Binance. Ini bisa menjadi salah satu peluang buat teman-teman dapetin cuan ya ketika dia awal listing di market Binance. Kalau kita lihat sih Kaspa di perdagangan hari ini sudah berada di kisaran 0,13 dan masih dalam tren rally. Salah satu koin yang masih rally dibandingkan dengan altcoin yang lain yang sudah pada merah semua, teman-teman. Jadi Kaspa menurut saya menarik. Nah, buat yang mau beli Kaspa, kalian bisa beli di KuCoin. Untuk linknya ada di kolom deskripsi video ini. Oke, kita akan langsung. Yang kedua, ini ada berita lainnya, yaitu dari Filipina. Negara tetangga kita, teman-teman, akan meluncing tokenized treasury bond. Jadi mereka akan meluncurkan yang namanya obligasi, pemerintahan obligasi ya, pemerintah obligasi itu dengan tokenized, dengan ya kripto teman-teman. Ini merupakan salah satu yang pertama di mana the Bureau of Treasury has announced ya mereka akan meluncurkan setidaknya sekitar 10 miliar peso teman-teman, atau senilai dengan 179 juta US dollar ya, sebuah tokenized bond. Ini menarik yang akan tentunya mengubah cara mereka dalam menerbitkan yang namanya obligasi. Sekarang udah di tokenize. Dan ini sih masih akan lama teman-teman, sekitar November 2024. Jadi penuh preparation 1 tahun ke depan untuk Filipina. Sebuah loncatan yang cukup menarik. Kemudian berita datang dari negara tetangga kita juga, Singapura, teman-teman, baru aja memberikan sebuah komentar ya, cryptocurrency dikatakan sudah gagal untuk menjadi digital money, dan juga sekarang kita sedang dicoba untuk menjadi sebuah aset aset yang sifatnya komoditas ya. Tapi meskipun demikian, mereka memberikan sebuah yang namanya komentar di mana kripto ini lebih cocok untuk digital currency atau CBDC dan juga stable coin teman-teman. Jadi dari Singapura melihat itu ya, cryptocurrency yang labil banget, harganya naik turun ini nggak cocok disebut sebagai salah satu mata uang yang harusnya stabil. Mereka lebih cocok kalau dijadikan sebagai stable coin atau CBDC. Berita yang terbaru juga, ini ada proposal resmi dari BlackRock teman-teman. Kalau kita lihat di sini dari iShare ya, iShare BlackRock itu baru aja memberikan proposal soal Ethereum Trust. Ini dari Delaware dan ini sudah resmi. Sekarang BlackRock menawarkan yang namanya Ethereum ETF.
Kemudian berita yang lain ini ada Certic bongkar, teman-teman, bongkar kejelekan dari Solana Pun, Solana Saga ya, dimana Solana ini dikabarkan banyak sekali punya kerentanan keamanan dalam sistem Web3-nya. Eksplorasi terbaru kami mengungkapkan kerentanan bootloader yang signifikan di Solana Pun, sebuah tantangan tidak hanya untuk perangkat ini tetapi juga untuk seluruh industri. Komitmen kami untuk meningkatkan standar keamanan tidak tergoyahkan. Jadi good job untuk Certic karena sudah membobol masalah yang bisa ditimbulkan di kemudian hari. Ada berita yang lain datang dari AAV yang berencana untuk melakukan rebranding menjadi Avara. AAV adalah salah satu protokol DeFi dari Ethereum, teman-teman, yang memang belakangan itu kayaknya dalam posisi yang slowing down ya, dikabarkan sekarang mau melakukan sebuah rebranding. Semoga aja dengan rebranding terbaru dari AAV Company menjadi Avara ini bisa membawa sentimen yang positif, membawa atmosfer yang positif terhadap project dari DeFi yang satu ini. Kemudian berita juga datang dari Microsoft, Tencent, dan juga perusahaan teknologi yang lain yang baru aja join dengan Infura Network. Ini sebuah berita yang cukup menarik di mana mereka berpartner sama Consensus, salah satu perusahaan blockchain juga, teman-teman, yang punya misi untuk membuat desentralisasi di berbagai bidang. Mereka menggunakan tentunya Ethereum, blockchain dari Ethereum untuk mendukung services yang mereka tawarkan. Jadi ini berita yang bagus juga, teman-teman. Bagaimana Microsoft dan juga Tencent ini perusahaan yang terbesar di dunia saat ini. Microsoft dari Amerika, Tencent dari China, teman-teman. Nah, ini datang juga dari Tether yang berencana untuk melakukan ekspansi untuk Bitcoin mining, teman-teman. Sekitar 500 juta US dollar investment sudah dikucurkan oleh Tether. Jadi mereka berencana untuk menjadi miner 1% dari Bitcoin, teman-teman. Ini dikabarkan oleh CEO mereka, Paulo Ardoino, ya, melalui sebuah konferensi pers yang akan difasilitasi di negara Amerika Latin. Jadi ini masih berupa rencana, teman-teman, dan Tether sendiri melihat bahwa ada peluang nih untuk menjadi salah satu validator ya, menjadi miners dari yang namanya Bitcoin. Jadi good news lagi, teman-teman, dan berita-berita yang lain kita sudah sempat post sih kemarin di komunitas Telegram kita ya. Ada Binance yang juga mengakuisisi Arkham Intelligence sekitar 21% melalui pembelian tokennya. Kemudian juga ada Onyx dari JP Morgan menggunakan subnet dari Avalanche. Yang lain ada DWF Lab, ini sudah bekerja sama Kava. Terus juga berita yang lain ini ada menurut News One, grup investasi terbesar Korea Selatan ini baru aja membeli saham dari Coinbase, teman-teman, senilai 20 juta US dollar di kuartal ketiga kemarin. Kemudian ini ada peningkatan dari volume wallet baru sama distribusi yang dilakukan di exchange untuk jaringan dari Polygon Matic. Berita yang lain juga datang dari Paxos yang dikabarkan akan meluncurkan USD di Singapura, teman-teman. Itu lalu dari Render ini rencananya akan berganti nama dari RNDR menjadi Render ya, nama tokennya berubah. Kemudian mereka juga akan listing di Solana, teman-teman, dengan blockchain Solana, tidak akan pakai Ethereum lagi dan akan ada mekanisme burning. Kemudian juga akan listing di Binance Japan. Jadi ini masih menarik si Render. Lalu ini datang dari Tether. Tether baru aja dikabarkan menyelesaikan pencabutan gugatan bersama dengan Bitfinex juga. Jadi sekarang ini bakalan cukup bagus untuk Tether karena perusahaannya sudah tidak dalam kondisi hukum lagi, masalah hukum lagi, teman-teman. Ini tercatat juga ada whales yang melakukan akumulasi Ethereum senilai 180 juta Ethereum ya. Dilakukan akumulasinya sejak 28 Oktober 2022 lalu. Sangat-sangat lama, teman-teman. Ferrari dikabarkan pengen menerima Bitcoin, teman-teman, sebagai salah satu alat pembayaran di sana. Jadi sebuah berita yang cukup bagus dari market overall ya kalau kita lihat. Lalu gimana nih impactnya terhadap pergerakan dari market?
Nah, ini Kaspa tadi kita udah bahas. Sekarang kita lihat ya pergerakan dari US dollar overall masih dalam posisi koreksi dan sudah mencapai target. Kita bakalan dapat closing besok teman-teman. Jadi market US dollar nggak akan gerak, tentunya akan cukup volatile untuk hari ini. Gold di perdagangan kemarin masih mengalami rally, sementara S&P 500 setelah mengalami rally 2 hari terakhir sekarang mau koreksi kembali. Sementara Bitcoin di perdagangan kemarin memang sempat spike up ya, tapi sekarang udah spike down kembali, selling pressure lumayan tinggi. Kalau dari saya melihat memang posisi dari Bitcoin saat ini sudah masuk ke fase taking profit. Kemarin kita sudah sempat bilang juga kalau Bitcoin ini punya level resistance di kisaran level 38.400 something. Kekuatan Bitcoin ya kemungkinan akan masuk ke level tersebut, tapi mungkin di level tersebut bakalan cukup banyak tekanan jual. Dan at the end, kenaikan yang terjadi kemarin sepertinya indikasi untuk melikuidasi banyak short, teman-teman. Jadi kan kemarin Bitcoin sudah sempat turun nih sampai kisaran 35.000. Kayaknya banyak yang nge-short sehingga Bitcoin dipompa naik dulu oleh banyak exchange sehingga menyebabkan harganya kembali naik ke kisaran 37.800-an. Setelah itu udah nggak kuat ya mereka jual barang lagi teman-teman dan market kembali turun ke 35.800 di perdagangan hari ini. Jadi kalau saya melihat Bitcoin berpeluang untuk membuat koreksi. Dari volume perdagangan sudah turun, dari smart money kelihatan sudah mulai ada anjlok ya teman-teman, smart money-nya mulai taking profit dengan indikasi saat ini yaitu Bitcoin membuat koreksi terlebih dahulu. Bitcoin sudah turun 5% by the way. Dan dalam penurunan ini cukup banyak yang buang barang pada Bitcoin. Jadi untuk saat ini saya rasa ya teman-teman yang mau masuk kayaknya bisa lebih sabar aja, tunggu Bitcoin menyentuh level-level support. Level support yang terdekat pertama ada di kisaran 34.000 something, teman-teman. Ini target lumayan realistis untuk dicapai pada pergerakan market ke depannya. Mungkin weekend ini kita akan dalam posisi koreksi. Kalau level tersebut berhasil di breakdown kembali, maka masih ada level 31,4 ribu yang berpotensi kembali dites untuk Bitcoin, teman-teman. Jadi kesempatan untuk akumulasi bagi yang memang ketinggalan. Jadi gitu aja paling buat update Bitcoin kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Again, ada banyak good news teman-teman dari ekosistem kripto. Tapi kalau saya pribadi punya opini, saya masih melihat in the midterm Bitcoin masih bakalan bullish. Cuma ya mungkin bearish dalam jangka waktu pendek aja teman-teman. Semoga aja bearish bisa cepat selesai ya kan. Dan market bisa kembali rally lagi ke depannya. Jadi sudah wajar, koreksi wajar dulu untuk Bitcoin. Dan paling gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku berbagi informasi banyak soal dunia kripto. Buat teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.